Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pengenalan prodi, acara yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab, acara yang keempat penutup dan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Acara yang berikutnya yaitu sambutan pembuka oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana kepada Bapak Nasir Lasman. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bawan. Para mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana, kemudian para dosen selamat siang, ada juga yang selamat pagi nih Mbak Sarah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah semester yang spesial bagi saya ya, karena di samping kita bisa mulai ketika pandemi ini sudah mulai di level 1, tetapi sudah pada level 1, mudah-mudahan sebentar lagi juga hilang. Tapi yang membanggakan saya adalah ini ternyata ada tiga orang dari Jepang nih, dari Jerman. Pertama Mas Priyatna ya, Mas Priyatna, ada Mas Hafid juga. Dia dari diplomanya dari Jerman. Kemudian Mbak Sarah nih, Mbak Sarah ini dari Hamburg. Dari mana? Dari online dari sana. Jadi kalau Mbak Sarah, selamat pagi Mbak Sarah ya. Selamat pagi Pak. Ya. Dalam kesempatan yang singkat ini ya 1 jam, karena kami sadar bahwa para mahasiswa semua itu sangat sibuk sebagai tidak hanya ingin menuntut ilmu, tapi juga sisi lain lagi harus mencari penghasilan untuk kehidupan ya. Dan itu utama. Karena dalam waktu 1 jam ini kita berbincang-bincang. Perkenalkan saya menyapa dulu para dosen yang ada di sini. Mungkin bisa mengatakan ada Pak Aib. Pak Aib mana Pak Aib? Pak Aib ya. Pak Aib ini Pak Aib ini adalah kepala prodi, program studi teknik energi terbarukan. Nanti di dalamnya akan dibagi 2 ya, ada teknologi sama manajemen. Nanti Pak Aib yang menerangkan. Kemudian ada lagi Bu Ratna. Bu Ratna agak kesulitan dengan videonya. Tapi beliau masalah kebijakan energi ya, kebijakan energi. Kemudian ada lagi Prof. Kamarudin Abdullah, beliau tidak bisa hadir ya, masalah thermal ya, thermal. Kemudian ada Pak Sukri. Pak Sukri, muncul Pak Sukri. Ya, sebelah mana ya? Oh itu Pak Sukri. Pak Sukri juga barusan dari Jerman kemarin dulu. Nanti kalau ada waktu sedikit bisa cerita ya. Kemudian Pak RK Yandri, tadi saya lihat masuk. Oke Pak Yandri, ya. Oke, terima kasih. Lagi Pak Suripno saya tadi belum melihat, barangkali juga belum masuk ya. Pak Suripno ini yang membidani PLTB Bayu yang ada di Sidrap dan Cineponte. Dia dosen di sini. Kemudian ada Pak Riki Ibrahim. Pak Riki Ibrahim ini sejak April yang lalu diganti. Beliau adalah Direktur Utama PT Geodipa Panas Bumi yang membawahi Patuha Dieng. Ada lagi Pak Sujat Miko. Pak Sujat Miko mungkin tidak masuk juga di sini, tapi beliau adalah terakhir sebagai Direktur Panas Bumi di PT PGE, Pertamina Geoenergi. Ya, energi. Ada lagi Pak Erwin ya, Pak Erwin dengan masalah manajemen itu beliau pakarnya di situ. Barangkali masih ada yang Bu Ratna kebijakan energi, lain energi siapa yang belum benar. Tapi itu semua mungkin membuat gambaran bagi para mahasiswa baru ya terkait dengan para dosen yang ada di sini. Itu pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita mungkin sekarang berkejaran dengan waktu. Ya, kita berkejaran waktu. Apapun statusnya, apapun kesibukannya, tolong mungkin disisihkan waktu di Jumat malam. Kalau Mbak Sarah berarti Jumat siang ya, untuk ikuti online lecturer untuk hari
Jumat. Kalau Sabtu bagi yang ada di Jakarta kita bisa hadir di ini, kita model hybrid. Yang hadir silakan, kalau yang online silakan juga ya. Jadi ada Jumat malam sampai Sabtu. Kalau ada hari lain yang perlu digunakan, tentu kesepakatan antara mahasiswa dan dengan dosennya. Nah, dalam waktu yang tidak lama sih, 2 tahun tidak lama. Tahu-tahu nanti sudah selesai aja. Ini kalau dari sisi pemerintah, saya sekarang dari sisi pemerintah, yaitu transisi energi itu suatu hal yang harus karena kita sudah sepakat untuk menuju net zero emission di 2060. Dan untuk itu maka WIOT-nya hanya satu dengan energi baru terbarukan, cuma itu. Yang lainnya batu bara, minyak, gas dan seterusnya itu nanti akan semakin berkurang peranannya. Nah untuk itu, sebagaimana mungkin telah saya sampaikan kepada beberapa di antara saudara, bahwa kita memang perlu menguasai teknologi ini, dan kalau bisa nanti apakah nanti bekerja di government, apakah nanti sebagai swasta, ya itu tetap bisa berupaya di bidang sana. Jangan sampai begini, eranya udah era transisi energi, tetapi yang bermain nanti banyak orang-orang asing, itu kayaknya kok nggak elok gitu ya, tidak bagus. Nah karenanya saya sebagai orang tua di sini ya, melihat generasi muda yang semangat ini, itu saya senang, ya, saya senang. Dan itu tidak, kesenangan tadi mudah-mudahan bisa diwujudkan sebagai bentuk kerja yang hebat, dan juga nanti mengambil tugas-tugas akhir yang implementable ya, implementable. 2. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa belajar itu sebenarnya ada pada semua orang. Tetapi semangat belajar itu tidak ada pada semua orang. Mungkin pada kondisi orang yang serba ada, belum tentu dia semangat belajarnya ada. Begitu juga. Tapi sebaliknya, yang barangkali dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan atau kurang barangkali tapi semangat belajarnya menjadi menguat karenanya. Nah, jadi lepas dan semangat itu, saya yakin benar tidak ada yang jual. Karena tidak ada yang jual, maka harapannya apa yang sudah ada pada saudara-saudara sekalian yang ada di forum ini, tolong itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan ruang kuliah ini sebagai model tidak hanya ilmu, tetapi juga untuk komunikasi. Karena benar-benar kita menginginkan bahwa di era ke depan energi terbarukan ini, transisi energi itu benar-benar ada di tangan kita. Jadi bukan orang lain yang berpesta pora karenanya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kalau bisa memberikan informasi yang mungkin kalau ada yang di luar kuliah, tapi ada kaitannya dengan itu terbarukan, silakan aja ke dalam forum di SPS ini ya, yang mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan networking dan sebagainya, mungkin bisa diupayakan dengan bagus sekali. Bahkan kemarin saya ada khusus dengan Mbak Sarah ini karena dia dari Hamburg, dan saya yakin bahwa literatur yang bibliotek itu cukup terbuka. Jadi bisa kita jadikan sebagai agen untuk mencarikan buku-buku yang manakala diperlukan di sini sehingga bisa memperkaya nuansa keilmuan kita ada di sini. Sebelum saya lanjutkan, ini di sebelah di layar kita ada Profesor Kamarudin Abdullah. Dia ini pakar di bidang energi terbarukan dan satu-satunya profesor yang kita punyai. Mudah-mudahan yang lain mungkin Pak Ai, Pak Sukri, Pak Yanti dan lainnya bisa menyusul dari profesor. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dan welcome di SPS Sekolah Praska Sarjana. Baru ada satu prodi di sini, prodi Teknik Energi Terbarukan, tapi ke depan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan yang satu ini ya, yang prodi yang satu ini itu bisa benar-benar mewarnai energi terbarukan ke depan di tanah air. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa Unsada ini adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh para alumni dari Jepang, bukan Jerman ya, dari Jepang. Dan sampai saat ini bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi dari Jepang dan juga beberapa industri.
Nah, karenanya sekarang untuk yang level S1 MBKM-nya jadi apa? Merdeka Belajar MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mereka agak leluasa karena ada perusahaan Jepang yang kerjasama dengan Nusada yang akan menerima mereka. Bahkan tidak kurang juga bahwa banyak peluang-peluang untuk visit di Jepang dengan berbagai model ya, berbagai model kesempatan yang ditawarkan. Kayaknya semacam itu. Mungkin karena waktunya pendek, barangkali just masing-masing 1 menit ya, Prof. Kamarudin, Bu Ratna dan seterusnya. Prof. Kamarudin, kalau tutup saya pada ini para mahasiswa, silakan Prof. Kamarudin. Baik, terima kasih Pak As, sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana Unsada. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di program studi teknik pertanian, teknik energi terbarukan, Sekolah Pasca Sarjana. Semoga Anda betah belajar di sini dan bisa lulus tepat waktu 2 tahun gitu ya, karena Anda akan dibimbing oleh para dosen ya pada bagian akhir tahun belajar di sini. Jadi yang penting kuliahnya sukses dulu di semester 1, 2, 3, kemudian di semester 4 kalian akan dibimbing oleh para dosen. Oke, sekali lagi selamat datang di Unsada. Semoga betah di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamarudin. Selanjutnya Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Bu Ratna. Belum kedengaran, Bu. Oke, sepertinya ada masalah dengan masih belum terdengar, Bu Ratna. Baik, sudah terdengar, Pak? Ya, baik. Silakan Bu Ratna. Oke, saya ulang lagi. Selamat datang para mahasiswa baru. Saya Ratna Aryati akan mengajar atau bertemu dengan Bapak Ibu sekalian selama 2 tahun di sini 2 kali, yaitu paling tidak di semester 1 mengenai energy policy atau kebijakan energi berkelanjutan, dan di semester 3 yaitu mengenai audit energi dan konservasi energi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa selesai dalam belajarnya ini, menyelesaikan belajarnya ini tepat waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Aib nanti aja Pak Aib sekaligus yang acara satunya Pak Aib ya. Berikutnya Pak Sukri. Pak Sukri ini jago di bidang biomasa, bioenergi. Pak Sukri, silakan Pak Sukri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore atau petang di lain lokasi. Saya Sukri M. Nur, Muhammad Sukri Nur nama lengkapnya. Mengucapkan selamat datang di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharma Persada, program studi Magister Teknik Energi Terbarukan. Kita akan ketemu dalam mata kuliah energi dan lingkungan, kemudian konversi bioenergi, dan di awal untuk semester 1 metodologi penelitian. Ya. Selamat bekerja, dan siapa yang berada di Belanda?
atau di Eropa? Di Jerman, Mbak Sarah itu. Saya, Pak, Oh, Mbak Sarah, di Jerman di mana, Mbak? di Hamburg, Pak. Oh, di Hamburg. Oh ya, Hamburg University. Ada Max Planck Iya. Institute for Meteorology di situ. Oke, sip, bagus. Jadi ada akses di Eropa, masih ada akses di Eropa. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, makasih. Selamat bergabung di Unsada. Insya Allah selesai dalam waktu 2 tahun. Baik, terima kasih Pak Sugri. Berikutnya Pak Yandri, Pak RKT Yandri. Siang Pak RKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. kenal semuanya. Saya ucapkan selamat datang buat para mahasiswa Teknik Energi Terbarukan di Unsada. Mudah-mudahan tetap semangat sampai tuntas, misi baru mulai, tuntas sampai selesai. Kita ketemu di mata kuliah. Saya dengan Bu Ratna ada mata kuliah audit energi. Kemudian saya juga mengampu di mata kuliah energi surya. Kita sama-sama belajar juga di sini. Banyak yang kita pelajari juga di sini. Mungkin dari saya belajar itu, bapak-bapak kan juga punya background, bapak ibu juga punya background. Silakan belajar di menimba, tukar pengalaman atau belajar dengan dosen-dosen yang lain. Kita sama-sama sharing, sama belajar, mudah-mudahan kita saling mengisi di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dosen yang lainnya saya tidak melihat ya. Mungkin mereka masih sibuk dengan ininya. Tapi izinkan saya juga memperkenalkan Mas Bangun ini untuk laporan hal yang terkait dengan keteknikan. Nanti ada Mas Bangun. Silakan Mas Bangun. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah berkomunikasi. Sering dihubungi. Saya suka narik-narik dokumen ya, agar Bapak bisa segera melengkapi dokumen registrasi ulang. Ya mohon maaf apabila mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kerjasama, karena saya kebetulan juga ada di laboratorium teknik energi terbarukan ya, jadi untuk penelitian dan penggunaan peralatan lab bisa menghubungi saya juga. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Bangun. Terakhir dari kami ada Mbak Rita. Mbak Rita ini jadi sekretariat. Iya. Jadi kami right sizing itu untuk sekretariat ada satu ya Mbak Rita Handayani yang melayani kita semuanya. Kalau jadi nanti masalah hal yang terkait dengan yang non lecturer perkuliahan bisa dengan Mbak Rita, Mas Bangun sebagai titik atau simbol komunikasi. Kayaknya demikian, dan kemudian saya lihat di sini ada beberapa yang hebat ya, yang saya pantau ya, Selain tadi saya Mbak Sarah, ada lagi Mas Priyatna ya. Mas Priyatna ini dia punya proyek ya PLTMH di daerah Nusa Tenggara Timur, bahkan sudah jadi, sudah beroperasi. Dibantu juga dengan Mas Hafid Dawid Handono, siapa lagi yang ada di sini. Tapi saya mengharapkan bahwa forum ini itu tidak hanya masalah perkuliahan saja, tapi juga bisa diantar mahasiswa sendiri, itu bisa membangun suatu komunikasi untuk ke depan bisa lebih baik lagi ya, karena peluang itu begitu banyaknya. Kiranya demikian. Nanti saya minta Pak Aib dulu, setelah Pak Aib nanti selesai memaparkan, dan nanti ada sedikit waktu terakhir para mahasiswa biar satu persatu untuk say hello ke kita. Atau sekarang Pak, saya takut waktunya habis. Pak Aib. Baik Pak, kita lanjut ke seperti acara yang itu. Oke, nanti yang begitu ada waktunya, waktu yang terakhir nanti para mahasiswa diminta untuk say hello just mungkin setengah menitan atau berapa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Aib berikutnya. Mas Bangun. Terima kasih Pak As dan juga Bapak Ibu dosen semuanya. Mungkin acara yang selanjutnya yaitu pengenalan prodi teknik
energi terbarukan oleh Kak Prodi, Bapak Dr. M. Syekhoyun. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit untuk share sekilas tentang program studi ini. Saya sudah share screen atas, sudah lihat. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di acara pengenalan ini. Kami sedikit akan menjelaskan tentang perkuliahan kita. Mungkin beberapa sudah sering saya sampaikan. Jadi kita mempunyai visi untuk penerapan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi terbarukan. Konsen kita adalah fokus kita adalah kepada pengembangan teknologi serta pemanfaatannya. Kemudian tentu karena kita adalah program pasca sarjana, program magister, maka misi kita juga akan terintegrasi antara pendidikan, penelitian, ya, pengembangan, kemudian kerjasama, dan terakhir adalah kita ingin mensosialisasikan pemanfaatan energi terbarukan ini. Bapak Ibu semua, dalam program kita, ya, program kita ini karena pendidikan S2, kami mengharapkan ada 4 capaian pembelajaran yang kita berikan. Pertama adalah mungkin bagi Bapak Ibu yang lebih ke arah tekniknya, ya, ingin menjadi peneliti di bidang teknik, bahkan menjadi pengajar ataupun peneliti, dan juga seorang entrepreneur ataupun berwirausaha di bidang energi terbarukan. Karena kita melihat bahwa begitu banyak potensi di bidang energi terbarukan ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Direktur PAS tentang beberapa dosen, ya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh mungkin pada saat perkuliahan, ya. Bapak Ibu semua, untuk beban studi kita, kami mengharapkan tepat waktu selama 4 semester, ya, karena 4 semester ini atau 2 tahun ini sangat cepat. Mudah-mudahan dalam 7 semester mungkin bisa selesai, ya. Kemudian nanti beban studinya bukan hanya sekedar perkuliahan, tetapi ada praktek, tugas-tugas struktur, tentu saja seminar, dan terakhir adalah penyusunan tugas akhir dalam bentuk tesis, ya. Nanti mata kuliah kita ada beberapa, ada mata kuliah wajib pasca sarjana, kemudian program studi, wajib peminatan, dan mata kuliah pilihan. Dan untuk Bapak Ibu angkatan 2022 ini, kita akan memakai kurikulum baru, dan nanti ada mata kuliah pilihan peminatan di luar universitas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lintas universitas untuk mengambil 1 atau 2 mata kuliah dalam pilihan, ya. Kemudian mata kuliah pilihan nanti mungkin dapat dipilih, dibuka pada semester tertentu, ya. Tentu kami akan mempertimbangkan jumlah peserta, dan kami akan tetapkan, ya, oleh saya atau oleh Kak Prodi untuk mata kuliah pilihan mana saja yang bisa dapat diambil. Kemudian untuk SKS, ya, ini rata-rata sebenarnya 42 SKS, ya, 38 sampai 42, tapi rata-rata biasanya 42 SKS, yang terdiri dari 28 SKS wajib, 48 mata kuliah SKS pilihan, kemudian ada seminar dan tesis yang terakhir yang 6 SKS. Ini adalah beban studi yang harus Bapak Ibu selesaikan, ya. Untuk kurikulum kita menyesuaikan dengan nomenklatur yang pendidikan tinggi yang telah memberikan gelarnya adalah magister teknik. Karena dulu itu 2 tahun yang lalu lulusannya adalah magister sains, tapi sekarang sudah
kita sesuaikan menjadi lulusannya dalam magister teknik. Kami juga ada, mungkin nanti ada sertifikasi ya, beberapa kegiatan sertifikasi di bidang energi terbarukan. Nah, mungkin saya sekilas untuk menjelaskan dulu apa sih perbedaan antara S1 dan S2 ya. Jadi jangan sampai nanti bentuk pekerjaan kita seperti S1 ataupun kita harus naik tingkatnya, levelnya ya. Jadi menurut KKN ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia udah menetapkan bahwa untuk magister itu adalah di level 8. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk lulusan sarjana adalah level 6. Di sini kalau hanya sarjana mungkin hanya mampu mengaplikasikannya ya. Tapi untuk magister harus bisa mengembangkan pengetahuannya ya. Teknologi dan seni dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya melalui riset ya, sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Jadi harus ada karya yang terwujud ya melalui inovasi. Kemudian kalau level 6 atau sarjana ini hanya mampu menguasai konsep bidang pengetahuan secara teoritis. Tetapi untuk nanti Bapak Ibu adalah harus mampu memecahkan permasalahan sains. Jadi bukan sekedar tahu teori, tapi harus ada permasalahan bisa memecahkannya ya melalui pendekatan inter dan multidisipliner ilmuwan ya. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Ini adalah untuk level sarjana. Nah, untuk level S2 kita selain ya menganalisis informasi, tapi kita harus mampu mengelola informasi tersebut ya melalui riset ataupun pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. Dan terakhir adalah mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Maksudnya adalah ada jurnal ya ataupun publikasi untuk level 8 ini atau level magister ini. Jadi ini mohon untuk diperhatikan apakah perbedaan antara S1 dan S2. Jadi jangan sampai kita masih terbawa-bawa suasana waktu S1. Jadi harus ada kenaikan levelnya. Ini Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang telah menetapkan level untuk level 6 dan level 8. Selanjutnya, kemudian nanti kita ada sistem akademik online ya, Bapak Ibu bisa mengakses portalnya, portal akademik ya, bisa diakses di portal Usada.id. Nah, ini langkah awal pertama adalah kita mengisi KRS ya. Jadi nanti terakhir setelah presentasi saya mungkin nanti akan didemokan oleh Mas Bangun. Pertama adalah silakan mengisi ke portal Usada.id. Kemudian nanti login awalnya adalah nomor induk mahasiswanya. Kemudian password awalnya adalah tanggal lahir ya. Jadi 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan dan 4 digit tahun ya. Itu untuk kata sandi awalnya. Silakan nanti setelah masuk mengganti profil dan mengganti passwordnya. Jadi semua melalui portal ini ya. Untuk kartu rencana studi ini silakan nanti mengisi bagian perkuliahan ya. Nanti kalau udah dilihat bagian perkuliahan, kemudian kartu rencana studinya, dan klik hanya 4 mata kuliah ini atau ambil mata kuliah yang sesuai dengan semesternya ya. Yaitu hanya 4 ini, kebijakan energi berkelanjutan, metodologi, pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan konversi energi surya. Itu saja 4 mata kuliah yang diisi pertama kali untuk semester
1 ya. Coba nanti mungkin Bangun bisa mempresentasikannya nanti terakhir setelah presentasi ini. Nah, untuk penilaian, jadi ini adalah portal tadi ya. Untuk penilaian kita menggunakan nilai mutu dari A sampai E. Dan untuk program magister ini nilai minimum adalah B ya. Jadi C ini tidak lulus ataupun mesti ngulang, tapi nilai minimumnya adalah B. Ya, ini biar apa? Biar Bapak Ibu kalau misalkan ada rencana ingin melanjut ke S3 akan lebih mudah ya. Karena tidak ada nilai C ya untuk ke S3 persyaratan untuk ke S3. Jadi nilai paling kecil adalah nilai B. Mudah-mudahan pada bisa melaksanakan ujian ataupun perkuliahan dengan mendapatkan nilai mutu B. Kemudian untuk cuti akademik ya, walaupun kami tidak menyarankan, tetapi kalau memang misalkan ada kesibukan yang tidak bisa, tapi sepertinya kalau sekarang secara online akan lebih baik sih, tidak perlu mengambil cuti ya, karena 2 tahun ini sangat sebentar sekali ya. Setiap mahasiswa berhak mengajukan cuti ya, yang bisa diambil setelah semester kedua. Jadi semester kedua dan selanjutnya boleh cuti. Cutinya tapi sesuai ya, perlu registrasi dan melaporkan ke kita. Waktu cuti tidak dihitung sebagai masa studi ya. Kemudian selama menjalani cuti, mahasiswa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik atau non akademiknya. Ini pedoman akademik di Unsada. Tapi saya pikir tidak harus menggunakan cuti ini karena sekarang kita perkuliahan sudah sangat lebih gampang ya secara online dan sebagainya. Kemudian untuk tesis ya. Tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang wajib disusun ya. Nanti ada format dan komisi pembimbing. Kemudian nanti urutannya bisa mulai dari pembuatan usulan, seminar, pelaksanaan, supervisi, publikasi, seminar, dan terakhir adalah ujian. Jadi saya harapkan untuk tesis ini, karena tadi hanya 2 tahun, saya harap sih mungkin pas mulai masuk juga sudah punya ide-ide apa tesis yang akan dikerjakan. Ya, untuk publikasi juga sama ya, selain tesis adalah ada publikasi. Ya, publikasi ini dalam jurnal atau jurnal internasional indeks ya, sebagai karya ilmiah ya, karya ilmiah sebelum melakukan ujian tesis. Nah, jadi nanti persiapan untuk ujian mungkin nanti semester 4 semuanya sudah selesai dulu baru bisa melakukan ujian tesis. Kalau menurut saya ini perencanaannya seperti begini ya. Jadi kalau rencananya cukup baik tidak akan sampai tertinggal ataupun tidak lulus tepat waktu ya. Nah, untuk pelaksanaan riset ya, tentu karena kita ada membagi menjadi 2 peminatan ya, bisa teknik energi terbarukan maupun manajemen energi terbarukan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mulai dengan beberapa topik ya, beberapa topik atau proyek riset mahasiswa. Saya harap sih mungkin bisa sambil bekerja sama ya untuk membahas topik-topik ini mana yang kira-kira bisa cepat dikerjakan untuk tesisnya. Ya, mungkin nanti juga tesis bisa berbentuk pemodelan dan simulasi. Silakan saja, bisa rancangan teknologi, rekayasa teknikan, analisis regulasi, bahkan terapan teknologi ya. Silakan bisa dibuatkanlah ide-ide untuk tesisnya. Kemudian ya tema proyek riset ya bisa berupa kajian, rancangan, terapan maupun pemodelan ya. Silakan saja ya, kalau misalkan kita tidak punya waktu di lab, silakan bisa membuatkan pemodelan ataupun simulasi.
kegiatan untuk publikasi mungkin nanti bisa Bapak Ibu lebih jelas di dalam metodologi penelitian ya, yang nanti akan dilakukan oleh Pak Sukri dan dosen-dosen yang lain untuk bagaimana stepnya sampai menjadi sebuah publikasi. Ya, karena mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lama tidak masuk lagi bangku kuliah, coba di set ulang lagi bahwa kita mahasiswa pasca, mahasiswa S2 yang tidak akan jauh dari riset, bimbingan, sidang tesis, revisi lagi, dan terakhir mungkin wisuda ya. Mungkin kalau saya lihat di sini background-nya sudah pada praktisi, sudah pada bekerja ya. Kebanyakan saya ingin menambah ilmu dan sebagainya, tapi karena kita sekarang ini sama-sama Bapak Ibu adalah seorang mahasiswa, tidak akan jauh dari ininya riset, bimbingan. Kemudian ya nanti juga targetkanlah publikasinya mau di mana, internasional, nasional ya, seminar internasional maupun seminar nasional. Jadi ini mesti ada untuk publikasi. Sekarang ini udah gampang perkuliahan kita ini ya, bisa secara online, secara seperti begini lewat Zoom. Mungkin kita konsultasi akan bisa lewat YouTube ya, WhatsApp maupun Zoom ya, tentu saja. Walaupun demikian, kami mengharapkan mungkin yang mahasiswa yang di sekitar Jakarta bisa saja kita melakukan perkuliahan offline ya, walaupun nanti kita bisa live secara online ya. Jadi tetap saja mungkin Bapak Ibu yang dekat di Jakarta bisa datang ke kampus untuk perkuliahan langsung, dan mungkin yang lain yang tidak bisa ke kampus bisa melakukannya secara online. Atau bisa melihat juga nanti rekamannya di YouTube atau yang lainnya. Ini tahapan ini mungkin nanti di dalam metodologi penelitian. Kemudian sedikit mengenai mudah-mudahan ini yang jauh, bahkan yang ada di luar negeri ya, kita bisa dibayangkan sajalah kira-kira kampusnya seperti ini, ruangannya seperti ini, kita hanya 2 atau 3 ruangan yang kita pakai. Kemudian untuk laboratorium dan sebagainya ya, silakan. Kita juga ada fasilitas outdoor lab ya, berupa solar PV dan smart microgrid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah seiring berjalan waktu ya, kita bisa sama-sama saling berdiskusi dan yang lainnya. Jadi perbedaan antara S1 dan S2 kita mungkin perkuliahan akan lebih banyak diskusinya. Mungkin Mas Bangun bisa menjelaskan secara sekilas tentang tadi pengisian KRS ya. Halo. Sebentar Ibu ya. Ya Mas Bangun. Iya, baik, terima kasih Pak Aep. Mungkin kita langsung ke acara berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum kita diskusi dan tanya jawab, saya akan sedikit tutorial ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba masing-masing melalui NIM dan passwordnya. Tetapi sebelum saya mulai, karena saya bukan mahasiswa, jadi adakah di sini Bapak Ibu yang bersedia untuk dicoba akunnya untuk pengisian KRS? Saya mau izin dulu ini Bapak Ibu. Ada Pak Fitri Setiabudi, ada Pak Faisal, ada Pak Priyatna, ada Pak Itra. Ambil aja satu Mas Bangun. Mungkin salah satu, karena saya butuh tanggal lahir ya. Siapa saja Pak? Mungkin bisa bantu saya. Pak Priyatna mungkin Mas. Pak Priyatna, boleh Pak? Boleh Pak, saya WA ya, Pak Bangun ya. Baik. Contoh untuk Pak Priyatna ya. Pengisian KRS-nya, kita ambil nomor NIM-nya. Ini nomor NIM-nya. Kita masuk ke portal.unsada.ac.id. Jadi ini sistem informasi akademiknya. Akun pengguna kita pakai nomor NIM. Untuk kata sandi pakai tanggal lahir Pak.
tanggal lahir, bulan, dan tahun. Mohon maaf, bisa dibantu Bapak? Oh, ada di WA. Baik, NIM-nya ada dan baik, baik Pak. Jadi dua hari apa namanya? 2 angka tanggal lahir, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun ya. Lalu kita jangan lupa memasukkan ini. Kita masuk. Terus di sini ada SIM akademik dan SIM helpdesk ya. Kita pakai yang akademik. Lalu kita klik mahasiswa. Kita akan masuk ke ini portalnya Pak Priyatna. Lalu kita masuk ke bagian perkuliahan. Nanti Bapak bisa cek sendiri data mahasiswa dan lain-lain. Nanti Bapak bisa cek data mahasiswa. Lalu jika ada yang kurang, Bapak bisa penuhi ya Pak ya. Atau kalau ada yang salah, Bapak bisa revisi masing-masing. Untuk pengisian KRS, Bapak bisa ke perkuliahan, lalu ke kartu rencana studi. Bapak bisa klik. Lalu di sini sudah tertera semuanya. Klik pilih mata kuliah. Setelah klik mata kuliah, Bapak akan muncul halaman seperti begini. Nanti Bapak bisa lihat di bagian sebelah kanan ini ada tepat semester. Bapak bisa pilih bagian yang tepat semester. Karena di bagian lain ada yang untuk semester depan seperti mata kuliah audit, dengan proyek, dan lain-lain. Ini untuk semester depan. Bapak tinggal centang bagian kebijakan, metodologi, manfaatan, dan juga konversi energi. Setelah selesai, Bapak bisa klik ambil mata kuliah. Ini contohnya. Nah, nanti di sini udah ada nama mata kuliah, lalu jumlah SKS, dan juga jadwalnya. Ya, mungkin nanti bisa Bapak coba-coba lagi di akun Bapak masing-masing. Oke, mungkin itu saja sekilas tutorial untuk pengisian KRS ya. Mungkin kita mulai sekarang untuk diskusi dan tanya jawab. Mungkin bagaimana Pak As, kita perkenalan dengan mahasiswanya satu persatu atau bagaimana Pak? Masih mute Pak. Masih mute Pak As. Ya. Baik, kalau dari para mahasiswa ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, mau kita ketemu? Saya mau tanya Pak. Ji. Saya Budi, perkenalkan. Saya kan juga udah lama ya untuk kuliah di bangku kuliah ini. Kalau S1 itu kan banyak literaturnya ya Pak. Sedangkan kalau energi terbarukan ini di negeri pun saya nggak lihat, hanya satu kampus doang. Yeah. Literasinya apakah di Unsada itu tersedia lengkap di perpustakaan atau lebih cenderung kita cari di web Pak? Atau ada link web tersendiri untuk literasinya? Oke, untuk literasi kita lebih banyak menggunakan yang e-book ya. Di luar kan banyak hasil karya orang lain dan seterusnya itu sebagai patokan. Kalau yang bukunya sendiri itu memang masih jarang ya, masih tidak sebanyak yang diduga. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan Pak. Jadi nanti Bapak mungkin di sini ada Pak Sukri ya, di mata kuliah metodologi penelitian akan Bapak belajari cara mencari publikasi, mencari jurnal dan sebagainya, bahkan sampai menulis jurnalnya ya. Ada teknik-teknik yang bisa dipakai. Mungkin seperti itu ya Pak Sukri di sini ya. Pak Sukri, halo. Ya baik. Jadi untuk pustaka, saudara nggak perlu khawatir. Bisa ke kampus, bisa juga online, bisa juga bawa eksternal hard disk-nya. Saya punya sekitar 600 GB buku
buku, artikel, jurnal gitu yang terbaru. Nah, apalagi ada Mbak Sarah, waduh, tinggal kita connect. Mudah-mudahan tim di Max Planck Institute for Meteorology atau Hamburg University masih terbuka, itu full akses. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk literasi. Ya, nah, literasi. Nah, tinggal bidang apa yang ingin digeluti itu yang lebih penting karena literasinya luar biasa. Bahkan ada satu teknik namanya systematic literature review yang akan membuat Anda insya Allah pingsan lah. Kira-kira begitu. Jangan khawatir untuk literasi atau pustaka maupun piranti lunak yang kita pegang ya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Ya, sih. Tanya Pak, Mungkin Pak Priyatna. saya mau tanya dua hal Pak. Iya, Pak Priyatna. Yang pertama, saya tertarik pada, kan tadi ada penjurusan dua ya Pak ya, teknik dan manajemen ya. Itu di semester berapa penjurusannya? Kemudian yang kedua, karena kita kuliah online, sistem ujiannya itu apakah seperti apa gitu? Apakah ujian lisan atau ujian tertulis atau bagaimana? Pak Aib, silakan Pak Aib. Mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak. Ya. Kalau untuk apa namanya tentang sistem ujiannya ya. Oh ini Pak Aib. Pertanyaannya tadi sistem ujiannya karena kuliah kita online itu seperti apa? Ya, untuk ujian dan sebagainya nanti itu sesuai dengan kebijakan dari para dosen ya. Karena ujian bisa saja ujian tulis, bahkan ujian tugas ataupun bisa saja presentasi dan sebagainya ya. Jadi tergantung dari mata kuliahnya. Dan itu tergantung para dosennya untuk menguji mahasiswa didiknya apakah dengan cukup presentasi, tugas dan sebagainya. Mungkin itu. Tentang jurusan Pak, kapan penjurusan itu? Karena teknik dan manajemen. Ya, mulainya semester kedua Pak. Semester kedua Pak. Terima kasih Pak. Baik. Tambah info Pak Aib. Untuk ujian di mata kuliah saya itu metodologi penelitian, insya Allah nggak ada ujiannya itu. Mata kuliahnya semua tidak ada ujian karena yang uji itu sebenarnya diri Anda sendiri lah. Jadi hasilnya adalah faktor penilaiannya adalah produk. Produknya itu apakah paper atau artikel atau makalah ya. Nah itu adalah ujiannya. Jadi tidak ada ujian UTS, ujian tengah semesternya, tapi nilainya ada dari progres yang kita kerjakan itu. Jangan khawatir, ujiannya tidak ada. Yang ada adalah menguji diri sendiri. Silakan Bapak Ibu jika ada. Mas. Ya, Pak Inandu. Halo. Ya. Tadi kan disampaikan untuk perkuliahan yang hari Sabtu itu hybrid Pak ya. Kalau yang untuk Jumat malam apakah hybrid juga atau full online Pak? Demikian. Baik. Untuk minggu sekarang ya Pak, untuk minggu sekarang mungkin untuk Jumat ini kita akan online ya. Untuk Sabtu juga seperti kebanyakan akan online ya. Tapi tidak tutup kemungkinan sih untuk offline. Jadi Bapak bisa, saya kan tadi menyarankan kalau yang dekat Jakarta bisa secara offline untuk ke kampus. Tetapi untuk saya umumkan juga untuk minggu ini ya, minggu ini dan minggu kedua kita akan perkuliahan secara online, full online dulu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak.
Ya, baik, saya kira mungkin Mas Bangun bisa dibuatkan ini WA group bagi para mahasiswa yang baru ini sehingga bisa saling tukar informasi, saling menyemangati dan seterusnya untuk memudahkan komunikasi berikutnya. Baik, ini kalau tidak ada, moga Mas Bangun diakhiri karena kasihan bagi yang bekerja nih, jamnya sudah. Baik. Mungkin untuk selanjutnya bisa lewat WA apa ya, di WA group sambil kenalan dan sebagainya. Iya, satu lagi untuk dosen pembimbing Bapak ya, dosen pembimbingnya adalah saya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang akademik silakan bertanya lewat grup ke saya ya. Ini berbeda, jadi nanti semester ketiga nanti ada juga komisi pembimbing. Jadi kalau komisi pembimbing nanti yang akan membimbing untuk tesisnya ya. Tapi untuk pembimbing akademik ya nanti seputar perkuliahan bisa menanyakannya ke saya. Untuk angkatan Bapak ini dosen pembimbing akademiknya adalah saya. Begitu Pak, silakan Pak. Baik, mungkin kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, terutama untuk para dosen juga yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi selanjutnya di WA ya, atau di perkuliahan nanti ketika tatap muka dengan dosen mata kuliah. Mungkin itu saja acara pada siang hari ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon foto bareng, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Foto bareng dulu Mas Bangun. Mungkin boleh menghidupkan kameranya Bapak Ibu. Ya. Pertemuan ketiga ya. Ada tuh Ayu, fotonya Ayu, videonya. Pak Yamin dan Bu Ayu bisa menghidupkan kamera. Tadi Ayu ada perasaan Bu Ayu? Iya. Ada Ayu di bawah itu. Mungkin sedang ada kesibukan. Jadi lagi. Kita langsung aja ya. Oh, ada Bu Ayu. Ya, hitungan 3 ya, Bapak Ibu semuanya. Buka maskernya yuk, buka maskernya. Ya, 1, 2, 3. Kayak bebas kali, Pak. Jadi untuk angkatan ini wanitanya bisa ya. Bebas. Ya, Bangun. Masih. Baik. Satu, sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, semangat energi terbarukan. Terima kasih. Mata kuliah pertama. Ya, waktunya sedikit ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Itu semuanya. Oke. Pamit. Izin live. Hari. Izin live. Makasih. Izin live, makasih.